Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali dalam program Rema di channel YouTube GPSI PKA. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Berdiri
Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik. Terima kasih untuk waktu yang masih Engkau terus izinkan kepada kami. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami, berikan kami pengertian yang benar. Berikan kami hati seorang murid yang mau diajarkan. Sehingga firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu hari ini dapat tersampaikan dengan baik kepada kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema yang saya berikan untuk kita, yaitu ucapan syukur yang unkondisional. Sebelum kita merenungkan lebih jauh tema ini, mari kita baca firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kata ucapan syukur atau mengucap syukur bukan lagi kata yang asing yang kita dengarkan. Udah sangat sering kita dengarkan dalam khotbah-khotbah, dalam renungan-renungan. Tetapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengucap syukur? Ucapan syukur haruslah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan orang percaya. Namun realitanya yang terjadi ketika hidup baik-baik saja, ketika kita dalam keadaan sehat, ketika pekerjaan lancar, studi anak-anak berjalan dengan baik, untuk berkata terima kasih Tuhan, Allah itu baik, haleluya, dan lain sebagainya, itu sangat gampang kita ucapkan. Tetapi bagaimana ketika kita harus diperhadapkan dengan kehidupan yang sedang bermasalah, keadaan ekonomi keluarga yang sedang tidak baik-baik, kita mendapat PHK daripada kantor kita bekerja, kita terpapar oleh COVID-19. Apakah saudara-saudara masih mampu berkata, terima kasih Tuhan? Atau malah yang muncul, Tuhan mengapa hal ini terjadi? Atau yang muncul dalam diri kita menyalahkan keluarga kita, menyalahkan orang-orang di sekeliling kita, bahkan bisa-bisa kita menyalahkan Tuhan dengan keadaan. Tidak sedikit orang menjadi kecewa dengan Tuhan karena diperhadapkan dengan masalah. Mengucap syukur di tengah-tengah keadaan yang sedang tidak baik-baik, itu menjadi pergumulan tersendiri untuk kita. Tetapi firman Tuhan hari ini di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat Tesalonika untuk tetap mengucap syukur. Ini tidak hanya berlaku untuk jemaat yang ada di Tesalonika saat itu, tetapi bagi kita juga, orang-orang percaya yang ada hari-hari ini, juga berlaku hal demikian. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi sebuah pertanyaan. Mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Saya memberikan 2 poin dalam hal ini. Yang pertama, mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Karena Tuhan selalu memelihara, atau dengan istilah providensia Allah. Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Sebuah lirik lagu yang sangat indah mengatakan, Allah tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji untuk menyertai. Kehidupan Kristiani tidaklah dijanjikan dengan kehidupan yang baik-baik saja. Juga Yesus tidak menjanjikan kepada orang yang mengikut Dia bahwa hidup akan enak-enak saja dan mulus-mulus saja.
Bahkan dengan jujur Yesus mengajarkan kepada kita semua bahwa barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Saudara-saudara yang terkasih, terkadang kita lebih fokus dengan masalah yang kita alami. Terkadang kita lebih fokus dengan problem kehidupan yang kita alami. Tetapi kita lupa kepada Allah yang memelihara kita yang begitu besar. Maka ketika kita menghadapi masalah, jangan berkata kepada Allah, Tuhan begitu besar masalahku. Tetapi katakan kepada masalah itu, aku punya Allah yang begitu besar. Kalau kita punya Allah yang begitu besar, maka apa yang kita takuti? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyadari bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Kita percaya dengan providensia Allah, bahwa Allah selalu memelihara kehidupan kita. Maka dalam kondisi apapun kita dapat berkata, terima kasih Tuhan. Kita dapat mengucap syukur untuk segala apa yang kita alami. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, apa yang bisa menjauhkan kita daripada Tuhan? Sakit penyakit, aniayakah, kemiskinan atau kelaparan? Tidakkah keselamatan yang Tuhan berikan lebih besar dari semua itu? Yang kedua, kita mengucap syukur dalam segala hal karena hidup ini adalah anugerah. Saudara-saudara yang terkasih, dalam konteks Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 18, kondisi jemaat yang ada di Tesalonika tidak sedang baik-baik saja. Itu adalah zaman-zaman di mana Kaisar Nero sedang bergebu-gebu menganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi dalam keadaan itu, Rasul Paulus mengajarkan supaya mampu mengucap syukur. Rasul Paulus hendak menyadarkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika bahwa kamu hadir, kamu hidup hari ini, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Karena tidak ada pilihan lain lagi pada zaman itu. Mereka harus siap untuk dibunuh, mereka harus siap memberikan nyawanya ketika tentara-tentara Romawi sedang mengejar-ngejar orang percaya pada saat itu. Tetapi dalam keadaan yang tersulit sekalipun, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bisa mengucap syukur dalam keadaan pandemi yang terjadi saat ini. Mungkin pekerjaan kita sedang dalam keadaan susah. Ekonomi keluarga kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah membiarkan pencobaan melebihi daripada kekuatan kita. Tuhan tahu kapan pencobaan-pencobaan yang kita alami itu selesai. Kalaupun Tuhan izinkan itu terjadi, maka itu akan menjadi pendewasaan iman kepada kita. Supaya kita lebih taat lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saat ini doamu belum dijawab, tetap taat dan setialah. Tetapi ketika doa itu dijawab, bersyukurlah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali bahwa kita masih bernafas hari ini, itu adalah anugerah Tuhan yang harus dan mesti kita syukuri. Bagaimana supaya kita mampu mengucap syukur dalam segala hal? Hal yang pertama adalah membangun relasi dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah sedang tidak baik-baik saja, maka kita tidak bisa melihat rencana Allah dalam kehidupan kita. Membangun relasi dengan Allah melalui membaca firman Tuhan, berdoa, dan terus belajar untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang hidup bergaul dengan Allah dalam lembah kekelaman, dalam bahaya sekalipun, dia tetap mengucap syukur. Dan orang yang susah untuk mengucap syukur perlu mengoreksi diri.
apakah hubungannya dengan Allah sedang baik-baik atau sedang bermasalah. Bagaimana supaya kita mampu mengucap syukur? Hal yang kedua adalah jangan pernah menyerah, tetapi teruslah berserah. Kehidupan orang Kristen harusnya terus berserah kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa yang menyertai kita, yang memelihara kita, yang mencukupi segala sesuatu apa yang kita butuhkan adalah Tuhan. Dengan itu kita bersandar dan berserah kepadanya dalam keadaan apapun kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan yang melindungi kita adalah Tuhan yang besar dan tidak ada Allah yang lebih daripadanya, maka tidak ada satu situasi pun yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Dengan itulah perenungan kita hari ini. Saya berikan tema ucapan syukur yang unkondisional. Tidak hanya dalam keadaan baik-baik saja kita mengucap syukur. Bahkan dalam keadaan bergumul, dalam keadaan bermasalah sekalipun kita harus mengucap syukur. Sebagai kesimpulan untuk kita pada hari ini, ucapan syukur yang unkondisional adalah kehendak Allah dalam kehidupan setiap orang percaya yang sudah hidup di dalam Kristus Yesus. Kiranya ini menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Ucapan syukur akan menjadi gaya hidup kita hari lepas hari. Sehingga suatu ketika kita diperhadapkan dengan permasalahan hidup, dengan pergumulan hidup, kita tidak menjadi kecewa dengan Tuhan. Tetapi itu menjadi pemurnian iman kita di hadapan Tuhan. Demikian pemberitaan firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara yang sudah mendengarkan dan merenungkan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat merenungkan kebenaran firman pada hari ini lagi Tuhan. Biarlah apa yang sudah disampaikan hari ini Tuhan mampu menjadi gaya hidup kami untuk tetap bersyukur kepadamu. Bahkan dalam keadaan kami di masa pandemi saat ini juga Tuhan, kami mampu untuk bersyukur kepadamu. Kami masih mampu berkata terima kasih Tuhan. Kami masih mampu berkata Allah itu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.